Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sepertinya masyarakat Indonesia hari ini sedang berkabung pada saat mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum untuk Putri Chandrawati dan juga Barada Richard Eliezer. Masing-masing Putri Chandrawati dituntut dengan 8 tahun penjara, sementara Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara. Kita masyarakat itu terbingung-bingung dengan logika yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kita ketahui Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal diberikan tuntutan untuk penjara selama 8 tahun, which is ini sama dengan Putri Chandrawati. Dan Verdi Sambo diberikan tuntutan seumur hidup. Sementara Richard yang merupakan justice kolaborator, dia justru mendapatkan tuntutan yang lebih tinggi dibandingkan ketiga terdakwa lainnya. Ini ada apa? Apakah Jaksa Penuntut Umum tidak berpikir risiko yang harus diambil Richard itu luar biasa sampai sekarang? Pada saat kasus ini sudah selesai nanti, Richard itu akan membawa beban yang sampai dia meninggal nanti. Bebannya seperti apa? Karena dia masih punya potensi cukup tinggi, dia akan mendapatkan balasan atau mungkin balas dendam dari timnya Verdi Sambo. Tetapi entah apa yang ada di benak Jaksa Penuntut Umum, kenapa beliau memberikan tuntutan jauh lebih tinggi dibandingkan PC, KM, ataupun juga RR. Mungkin kalau seandainya JPU bisa memberikan alasannya adalah karena Richard itu sudah terbukti dan sangat jelas dia adalah eksekutor dalam kasus ini. Dalam pasal pembunuhan berencana, pasal 340, memang semuanya diberikan untuk semua terdakwa. Dan yang paling real nyata adalah memang Richard Eliezer sebagai orang yang menyebabkan Joshua meninggal dunia. Walaupun Richard juga mengatakan bahwa Verdi Sambo adalah penembak kedua yang dari berbagai fakta persidangan ada indikasi sangat kuat yang menghabisi Joshua itu adalah Verdi Sambo dengan tembakan fatalnya yaitu adalah di belakang kepalanya. Dengan data-data ilmiah yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa tembakan di jantung itu memang mematikan, tetapi masih butuh waktu beberapa saat untuk sampai ke dalam tahapan meninggal dunia. Tetapi kalau yang ditembak adalah di bagian kepala belakang Joshua, itu akan meninggal dalam waktu seketika karena batang otaknya yang kena. Tetapi adalah hal yang sangat janggal sekali. Putri Chandrawati dengan segala macam kebohongannya. Kita tahu juga, Jaksa Penuntut Umum sudah menegaskan bahwa motif menurut mereka adalah perselingkuhan yang terjadi antara Joshua dengan Putri Chandrawati. Apakah masyarakat Indonesia percaya atau tidak? Ini juga terbagi menjadi dua. Ada yang percaya, ada juga yang tidak. Secara pribadi, aku percaya dengan motif tersebut. Tetapi percayanya adalah ada catatan khususnya. Dengan relasi kuasa, tidak mungkin lah ya Joshua melakukan tindakan seperti itu, berselingkuh dengan istri atasannya. Itu pasti karena Putri Chandrawati yang mau, Putri Chandrawati yang memaksa. Relasi kuasa, kalau kamu tidak melakukan apa yang saya perintahkan, kamu akan saya kriminalisasi. Itu adalah bagian yang tidak bisa dipungkiri dari relasi kuasa. Kebohongan Putri Chandrawati sangat banyak. Awalnya dikatakan bahwa tentang pelecehan yang berada di rumah dinas, kemudian dipindahkan ke Magelang, pelecehan juga sama. Tetapi dari Jaksa Penuntut Umum pun akhirnya sudah mengakui dan juga mengatakan, menyimpulkan bahwa motifnya adalah karena perselingkuhan. Artinya Putri Chandrawati sudah berbohong yang jelas adalah 2 kali. Pelecehan di rumah dinas di Jakarta, yang kedua adalah rumah di Magelang. Itu sudah kebohongan 2 kali. Kalau memang pengakuan dari JPU motifnya adalah seperti itu. Tetapi kenapa? Dengan berbagai macam hal yang memberatkan Putri Chandrawati, hukumannya hanya 8 tahun penjara. Pasal 340 pembunuhan berencana ini paling tidak memang kita amati ada 4 peranannya. Orang yang membantu, orang yang mengetahui, eksekutor, dan juga dalangnya. Kalau aku baca dari putusan, dari tuntutan yang telah dibacakan oleh JPU ini, sepertinya kalau aku cocokkan, dalangnya adalah Verdi Sambo, sementara Putri Chandrawati adalah orang yang membantu, sementara Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal juga sama orang yang membantu, dan Barada Richard Eliezer adalah eksekutor atau pelakunya. Dan memang secara garis besar,
Ini adalah bagian-bagian yang ternyatakan dari pembacaan tuntutan hari ini. Pak Mahfud MD juga mengatakan dalam sejumlah wawancara bahwa sebenarnya kalau secara hukum pun Richard itu masih bisa dibebaskan karena dia hanyalah sebagai alat. Tetapi entah apa alasan yang dipakai, logika apa yang dipakai oleh JPU yang terkesan sangat garang dan juga vokal melawan para kuasa hukum dari para terdakwa, tetapi pada ujungnya kok terkesan sangat lembek dan justru malah menyerang Barada Richard Eliezer. Apa yang terjadi dengan JPU? Di manakah logika berpikir mereka? Kita harus menghargai bahwa jaksa merupakan sebuah lembaga hukum negara yang harus kita hormati juga. Tetapi ini kan bukan sebuah rocket science. Untuk memahami putusan atau tuntutan dari jaksa, kita harus lulus S3 dulu, kita harus bergelar profesor dulu. Kan tidak seperti itu. Hal yang dibahas ini adalah hal-hal yang bisa dipahami oleh logika dasar berpikir manusia. Dari ketiga terdakwa, KM, PC, dan juga RR, banyak kebohongan yang mereka tidak mengakuinya sampai di akhir persidangan. Ada banyak hal yang memberatkan, tetapi JPU hanya memberikan 8 tahun penjara. Sementara Barada Richard Eliezer dengan segala macam resiko yang harus dia ambil, dengan segala macam kooperatifan yang telah dia lakukan, bahkan dalam persidangan pun jaksa terkesannya cukup baik, cukup ramah dengan Richard, tetapi kenapa di ujung kok putusannya jauh lebih berat dibandingkan ketiga terdakwa lainnya? Apakah ini adalah hasil dari logika berbagai macam fakta persidangan yang telah ditemukan? Apa itu? Kok kita penasaran ya? Karena selama hampir 3 bulan ini rasanya kita tidak ketinggalan satu episode pun dari setiap persidangan di semua terdakwa. Apa yang membuat jaksa penuntut umum begitu yakin memberikan tuntutan lebih berat ke Barada Richard Eliezer dibandingkan ketiga terdakwa lainnya yang jelas-jelas melakukan banyak kebohongan di persidangan? Entah ada apa terjadi sama jaksa penuntut umum. Walaupun kita tahu ini masih belum final. Karena tahapan berikutnya adalah pledoi, pembacaan pembelaan dari para terdakwa, dan baru nanti hakim akan memutuskan. Tetapi kita masyarakat Indonesia sepertinya kecewa gitu ya. Kita sudah begitu mengagung-agungkan jaksa. Kita memuji betapa tegasnya, betapa vokalnya jaksa membela kepentingan korban. Karena memang jaksa itu secara seharusnya adalah wakil dari korban, wakil dari Brigadir Joshua. Tetapi apa yang terjadi gitu, kita sangat dikecewakan. Pada saat kemarin kita sudah melihat pembacaan tuntutan untuk KM dan juga RR, kita sangat kecewa. Kenapa hanya 8 tahun penjara? Begitupun juga sama dengan PC, kenapa hanya 8 tahun penjara? Jelas-jelas dia ini sebenarnya peranannya bukan hanya sebagai orang yang membantu, tetapi justru dia adalah sebagai otak atau dalangnya. Dengan fakta-fakta persidangan diketahui selama FS berkoordinasi dengan bawahannya, selalu ada PC. PC pun juga adalah orang yang pertama yang memberitahu FS tentang peristiwa ini. PC juga terlibat dari proses dia di Magelang menuju ke Jakarta, bahkan dari rumah Saguling menuju ke rumah dinas di Duren 3 tersebut, bahkan setelahnya juga masih terlibat, bahkan terlibat obstruction of justice, meyakinkan sejumlah anggota Polri. Jelas-jelas peranannya FPC ini terlalu kecil kalau dijadikan sebagai seorang orang yang mengetahui atau orang yang membantu. Dia sangat potensi tinggi adalah untuk menjadi otak atau dalang dari kasus ini, sama seperti Verdi Sambo. Tetapi apakah di balik ini semua ada deal-dealan yang masyarakat tidak tahu? Ada berbagai macam sumber di luar sana, bahkan Kamarudin Simanjuntak juga dengan tegas mengatakan ada dugaan ke arah bahwa ini semua adalah drama, ini semua adalah skenario, bahwa ada deal-dealan menyelamatkan Putri Chandrawati. Di bagian ini, nanti di ujung-ujungnya juga hakim tidak akan memberikan putusan hukuman seumur hidup untuk Verdi Sambo, tetapi mungkin hanya 20 tahun penjara. Bahkan Pak Mahfud MD juga dalam wawancaranya dengan Uya Kuya menegaskan bahwa ada indikasi orang-orang yang terus berjuang membantu Verdi Sambo dengan memberikan hukuman angka, bukan huruf. Angka ya artinya 1, 2, 3, 4 sampai 20 tahun atau bahkan mungkin puluhan tahun. Kalau huruf adalah ya
hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Ada indikasi mereka, kakak-kakak asuh dari seorang Ferdy Sambo, masih terus berjuang melakukan bantuan-bantuan untuk Ferdy Sambo. Entah kualitas hukum seperti apa di Indonesia yang akan kita miliki kalau ini masih terus terjadi. Adalah hal yang sangat janggal begitu. Kejanggalan yang sangat nyata adalah pada saat Baradae mendapatkan hukuman yang lebih tinggi dibandingkan ketiga terdakwa lainnya. Mereka semuanya PC, KM, RR hanya 8 tahun penjara. Itu adalah hal yang sangat janggal dengan status dia sebagai justice kolaborator. Walaupun kita tahu itu adalah baru pembacaan tuntutan. Tetapi pada nyatanya nanti tergantung dari hakim akan memberikan hukuman lebih tinggi atau hukuman lebih rendah. Oke, sangat kecewa sekali kita masyarakat Indonesia dengan logika yang disampaikan dari jaksa penuntut umum, tetapi kita masih punya harapan terakhir. Harapan terakhir adalah dari hakim nanti. Mudah-mudahan pada saat terdakwa, terutama dari Barada Richard Eliezer membacakan pledoinya, yang kurang lebih dalam waktu seminggu lagi kita akan melihat apa yang akan dibacakan, itu mudah-mudahan akan meyakinkan yang mulia hakim. Entah ya, berapa banyak lagi orang yang harus dikorbankan. Kalian harus tahu lah ya teman-teman ya, untuk para jaksa dan juga hakim, ya memang tahapannya sekarang tinggal ke hakim ya. Ada ratusan orang yang harus kehilangan pekerjaannya, hampir 100 maksudku. Terus juga anggota keluarga yang sedih karena melihat hampir 100 anggota Polri yang kehilangan pekerjaannya, yang harus masuk penjara. Apakah itu tidak cukup gitu? Bahkan nama baik dari Kepolisian Indonesia Polri pun, indeks kepuasan masyarakat terhadap Polri pun turun drastis dari 80 jatuh ke 20-an. Itu sangat jauh sekali. Apakah itu tidak cukup untuk harga yang harus dibayar untuk seorang Ferdy Sambo? Seberapa berharga pun Ferdy Sambo untuk kepolisian, seberapa berjasa pun untuk kepolisian, apakah ini tidak cukup begitu pengorbanan yang telah dilakukan banyak hal gitu untuk kasus ini? Sangat disayangkan sekali kalau nanti pada akhirnya hakim akan memberikan putusan lebih rendah dibandingkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Tetapi secara pribadi dan banyak masyarakat juga pada saat mendengar putusan hakim, bukan putusan tapi pembacaan tuntutan untuk Richard 12 tahun penjara, itu banyak yang kecewa. Dalam persidangan pun banyak yang sepertinya menangis, bahkan hakim harus melakukan skors beberapa menit karena terjadi pergolakan luar biasa dalam persidangan. Karena itu adalah sebuah refleksi yang sangat wajar, adalah representasi dari masyarakat Indonesia secara umum. Kok begitu? Tuntutan dari jaksa penuntut umum, di mana logikanya? Nggak perlu kita harus lulusan S3 untuk memahami hal-hal yang terjadi dalam kasus ini. Karena ini adalah logical thinking yang tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi. Yang dibutuhkan adalah logika berpikir yang sehat. Sangat kecewa dengan JPU dengan tuntutannya ini. Sangat tidak masuk akal. Fakta-fakta persidangan juga banyak yang sudah bisa kita bahas sebelumnya. Mereka sepertinya hanya terkesan garang dan juga vokal. Tetapi pada ujungnya, sepertinya mereka juga ada sesuatu hal di balik ini semua. Ada apa sebenarnya dengan jaksa penuntut umum? Kenapa hanya terlihat garang dan juga vokal di persidangan, tetapi pada saat intinya, core, membacakan tuntutan, kenapa hanya seperti itu? Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kita akan terus kawal kasus ini hingga tuntas. Sebisa kita saja, apapun motifnya, jika memang benar telah terjadi perselingkuhan tersebut, aku yakin itu adalah karena teori relasi kuasa. Putri Chandrawati yang memaksa Joshua harus melakukan hal seperti itu, yang aku yakin Joshua tidak mau melakukan itu. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan like kalian dan juga komen kalian, subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.